Tentang urgensi mengapa kita butuh meningkatkan keamanan cyber itu sebetulnya tidak perlu lagi dijelaskan. Itu seperti kita tinggal nunjuk saja Jakarta macet, gimana solusinya. Dan orang tidak perlu berdebat Jakarta macet atau tidak. Ya, Jakarta macet. Tentang cyber juga demikian. Data-data tentang kerawanan cyber, serangan cyber itu sudah betul-betul meningkat. Tahun lalu Indonesia mengalami anomali di ruang cyber itu 1,2 miliar anomali. Jadi saya berbicara 3 menit di sini, mungkin itu sudah 6.000 anomali dalam ruang digital kita. Lalu melihat apa yang terjadi di perang Rusia dan Ukraina, ya terutama antara Februari 2022 sampai kira-kira April 2022, serangan-serangan pertama Rusia yang mengarah ke Kiev, itu semuanya sudah menggunakan kombinasi antara serangan cyber dengan kinetik serangan darat. Jadi kalau ditanya apa perang cyber sudah terjadi, sudah. Di Rusia Ukraina di 24 Februari 2022, saya perhatikan datanya benar-benar dipakai secara signifikan sampai 29 April 2022. Lalu berlanjut sampai sekarang. Singapura sudah mengantisipasi ini ketika mereka berproses 7 tahun, ya dari tahun 2014-2015 mereka sudah berproses, lalu akhirnya 28 Oktober 2022 mereka membentuk Angkatan Digital dan Intelijen. Ya, saya sudah 3 kali berbicara dengan teman-teman di Singapura, termasuk 2 kali bertemu langsung dari Kepala Staf Angkatan Digital dan Intelijennya. Jadi langsung bisa memahami bahwa urgensinya sudah sangat tinggi ya, bagi kita, bagi Indonesia untuk membentuk pertahanan cyber dengan kendali operasional yang saya usulkan di perwira tinggi bintang 3 sebelum nanti terbentuknya Angkatan Cyber. Kami di Lemhanas sudah melakukan kajian yang kami sebut sebagai geopolitik cyber. Lalu di situ antara lain mencari indeks-indeks keamanan cyber global, membandingkan posisi Indonesia dengan posisi negara-negara lain. Yang terbaik di dunia itu selalu 3 besar, Amerika Serikat, Singapura, Finlandia. Tapi biasanya yang terbaik di dunia itu Finlandia. Mengapa Finlandia keamanan cybernya sangat-sangat baik? Karena perusahaan cyber yang ada di Finlandia, ada satu misalnya yang saya kunjungi waktu itu namanya F-Secure, Finland Secure, itu tugasnya mengamankan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sehingga akhirnya standar keamanannya sangat-sangat tinggi, terbaik di dunia. Indonesia dari 120 negara yang ada data indeks keamanan cybernya, Indonesia itu lagi bergerak dari peringkat 70-an menuju peringkat 60. Target kita sampai 2024 itu keamanan cyber Indonesia itu mirip-mirip Malaysia. Ya kira-kira di peringkat 40-an. Ya masuk 50 besar dunia. Kalau indeks itu saya sederhanakan 1 itu paling rendah, 5 itu paling tinggi, maka Indonesia itu sedang bergerak dari 2 menuju 3. Ya. Dan kita sudah melakukan beberapa langkah signifikan, ya misalnya di 2018 mentransformasi lembaga sandi negara menjadi BSSN, tapi kemudian kita memiliki kendala karena regulasi-regulasi bidang cyber di Indonesia itu masih bolong-bolong. Ya, setelah Undang-Undang ITE relatif tidak ada. Kemudian di tahun ini kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, jadi yang diharapkan DPR berikut di tahun 2025 sampai 2029 bisa memproses pengesahan beberapa rancangan undang-undang terutama ketahanan dan pertahanan cyber. Kita Presiden baru saja 1 bulan lalu menandatangani strategi keamanan cyber nasional. Di antara 10 negara ASEAN, Indonesia itu yang paling telat. Ya, Indonesia negara ke-10 dari 10 yang akhirnya memiliki strategi keamanan cyber nasional ditandatangani Presiden bulan lalu. Baik, tadi Anda menyampaikan bahwa regulasi kita atau artinya kebijakan policy lah di tanah air kita terkait dengan ITE begitu. Ini mungkin masih kurang lengkap atau masih bolong-bolong lah istilahnya begitu. Menurut Anda seperti apa yang paling tepat begitu untuk pemerintah saat ini? Kebijakan seperti apa mungkin yang konkret yang memang harus diterbitkan atau dibuat oleh pemerintah? Ya, regulasinya tentang Undang-Undang Keamanan Cyber, ya kemudian memberikan kewenangan regulatori ya kepada pemerintah, dan itu kalau untuk keamanan itu kombinasi antara BSSN dan Kominfo. Lalu kalau untuk pertahanan itu kita bisa melakukan revisi Undang-Undang TNI sehingga ada fungsi pertahanan cyber yang diberikan
kepada TNI, dan dengan fungsi pertahanan cyber ini lalu kita melakukan upgrading satuan-satuan cyber yang ada di Kementerian Pertahanan maupun di Angkatan. Ya, kalau di Kementerian Pertahanan saat ini level bintang 2, di Angkatan level bintang 1. Kalau misalnya tahun ini kita sepakat untuk mengupgrade satuan-satuan cyber yang ada di TNI dengan target nanti satuan cybernya dipimpin perwira bintang 3, jadi setara dengan Pangkostrat, setara dengan Panglima Komando Armada. Dalam prosesnya normal kita membutuhkan waktu 3 tahun ya menuju ke sana. Jadi kalau hari ini kita sepakati di misalnya Oktober 2024 kita sepakati roadmap membentuk angkatan cyber nanti, dan transisinya adalah penguatan cyber kita sebagai salah satu komando gabungan ya di Indonesia, itu ya baru 2027 komando gabungan itu baru operasional. Singapura sendiri membutuhkan waktu 7 tahun untuk membentuk angkatan digital dan intelijen. Baik,